Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kemang 135. Kali ini kita kedatangan tamu. Siapa yang namanya, Bang? Andri. Bang Andri dari Pondok Cabe, ya kan? Ini salah satu aktivis di Majelis Taklim Nurul Mustafa. Jadi kita di sini pengen nanya-nanya nih. Histori-histori perjalanan hidup ente. Kenapa ente bisa awal dulu ya. Ya, Bang Andrian. Awal mula ente kenal Nurul Mustafa itu apa ya, Bang? Awalnya dulu kan masih zaman sekolah, kelas 2 atau kelas 2 apa kelas 3 SMK gitu. Diajak tuh sama temen SMK orang Rempoa. Dia juga KBNM Rempoa, dan juga dia ngajak, "Bang, ngaji yuk." "Kemana?" "Majelis." "Majelis apa?" "Ya ada dah pokoknya." "Udah yuk." "Kapan?" "Siapa minggu." "Muter tapinya." "Kok muter?" Bingung dah situ. Pindah-pindah tempat maksudnya, Pindah-pindah bukan tempat. muter-muter. Namanya kita nggak tahu kan muter-muter gimana. Awal singkat cerita, malam minggu bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa, acara itu di Monas, di GBK. Acara apa itu lupa. Pokoknya di GBK. Bulan bukan? puasa. Bukan bulan maut. Nuzul Quran kalau nggak salah. Di GBK tanggal 15 apa tanggal berapa gitu Pak. Nuzul Quran. Ya dari situ berangkat jam 5 sebelum buka puasa. Ya itu pun penuh perjuangan. Pasti. Ya karena demi niat ngaji di Nur Mustafa, izin lah sama orang tua, "Mak, ngaji gimana di Senayan." Bilang kan bukan di GBK, Senayan. Ya alhamdulillah diizinin ya, walaupun udah jangan pulang malam-malam, namanya orang tua kan Khawatir lah. khawatir. Singkat cerita, nyampe lah tuh di Senayan GBK. Ya dari situ awal-awalnya ngaji sampai malam, sampai awal ngaji beli jaket maksudnya apa ya, biar orang tua Ada juga tahu lah identitas kalau ngaji situ. Itulah sih awalnya. Oh, itu dikira-kira waktu awalannya lagi di GBK bulan puasa, diajak sama teman. Tapi temennya masih ngaji tuh sampai sekarang. Enggak. Udah enggak? Dari situ udah enggak. Masih ngaji sih, cuma jarang. Jadi alhamdulillah ya kan. Sampai saat ini masih bisa istiqomah di majelis, ya kan. Apalagi kan kayak dia kemungkinan entah udah berkeluarga, entah gara-gara kerjaan, jadi jarang hadir majelis. Ente yang taruhnya masih kerja atau udah nggak kerja, masih bisa tuh nyempetin waktunya buat majelis. Sebab itu susah banget. Anak-anak sekarang kalau dari uji masalah kerjaan itu susah buat hadir majelis. Karena niatannya rata-rata itu nggak kuat. Dan juga kalau nggak salah pernah masuk di divisi Nurul Mustafa. Itu awal mulanya gimana tuh? Kok bisa masuk di divisi tersebut? Waktu itu ya lagi kebetulan kan di rumahnya ada majelis juga di Masjid Al Jihad Rempoa. Anak-anak pengen bilang sama teman aneh yang berkata lebih tuaan lah, abang-abangan di kata, "Bang, ngaji yuk di Monas, konvoy sama orang pesanggerahan." Tapi yang ngajak bawaan kita, "Bang, bikin bendera yuk, konvoy biar enak, biar seru." Yaudah, aneh yang ngasih saran buat teman aneh bikin bendera, kita patungan, walaupun hanya beberapa orang lagi yang patungan, jadilah bendera ada tuh. Singkat cerita, acara di Monas. Acara apa itu lupa, pokoknya di Monas. Yang namanya kita NM nggak boleh bawa bendera kan, di dalam ataupun di luar. Kita titipin dah tuh di pusat penitipan. Habis itu pulang majelis, namanya anda yang nitipin kan, pasti kan tahu catat siapa, posisi naruhnya di mana, pasti tahu kan. Singkat cerita,
kok bendera hilang. majelisannya hilang gitu. Kok gak ada, dicari, udah nanya ke mana sana sini, infonya katanya diambil sama orang keamanan Monas. Udah dari situ ini minta pertanggungjawaban ya kok, ya kan, buat ganti rugi. Walaupun nggak seberapa kan, karena kan ini punya amanah dari anak-anak benderanya. Singkat cerita, udah bang, kata panitia nih dari kru yang di pusat itu, udah bang, minggu depan abang temuin seseorang di acara malam minggu depan di Rawabelong. Oh ya, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Aneh udah temuin seseorang di situ. Aneh nanya dah lu, nanya dah tuh. Maksudnya karena aneh apa ya, suka yang jaga-jaga ya, ibarat kata keamanan lah. Ya. Maksudnya nggak suka orang yang kayak kok ngaji kok di atas mobil, kok bawa bendera kayak gini, kok bawa Motorin nama motor yang taruhnya. ugal-ugalan lah. Aneh nanya sama seseorang itu, sebelumnya kan nanya bendera. Nanya bendera, setelah itu langsung nanya tentang keamanan majlis. Di situ diceritain dah tuh, diceritain gini, langsung aneh nanya pendaftarannya gimana, syarat masuk dalam lingkup majlis Nur Mustofa, dalam keamanan Satgas di Nur Mustofa. Yang singkat cerita, dari situlah aneh masuk, kenal orang yang ya ibarat kata ketua lah, pimpinan dari Satgas tersebut. Ya dari situlah mulai dari Satgas, ini kenal satu orang, dua orang kenal semua. Alhamdulillah jadilah tuh kru di situ, divisi Satgas Nur Mustofa. Pernah buat temen juga waktu itu kan? Pernah, karena teman aneh sendiri pun dia bukan pengen sih, maksudnya ya kayak aneh juga, niatnya baik juga, buat jaga majlis gitu, jaga nama baik guru gitu. Gimana ya, walhasil temennya keluar ya kan, ya alhamdulillahnya keluar majelis, keluar divisi tersebut pun dengan cara baik-baik, dan sekarang udah berkeluarga ya kan, si Ojil. Ya berarti ya seenggaknya niat ente sama kayak niat temen ente dulu. Temen ente ngajak ente majelis biar ente bisa istiqomah. Begitupun ente ngajak temen ente si Ojil buat jadi petugas keamanan di majelis, supaya gimana caranya dia tertarik buat istiqomah. Ya alhamdulillah perputarannya itu ente udah lakuin, walaupun itu orang nggak bertahan lama, seenggaknya dia udah ngerasain lah ngebantu dakwah Habibana. Ya alhamdulillah sih, walaupun dia udah keluar dari divisi Satgas tersebut, dia masih aktif, walaupun ya kadang kan emang dia udah berkeluarga, jadi masih bagi waktu karena keluarga sama majlis. Benar-benar. Sebab kalau orang udah berkeluarga, kemungkinan besar buat majelisnya cuma 30%. 70%-nya pasti buat keluarga. Pasti. Tuh makanya pesen juga nih buat anak-anak, lu yang masih muda ya kan, hadir di majelis. Ntar kalau lu udah berkeluarga, susah buat hadir majelis. Kalau misalnya yang laki punya bininya bisa nurut, atau enggak yang perempuan punya laki-lakinya mau diajak majelis, itu masih mending. Kalau misalnya dapat jodoh yang nggak demen majelis, yang ada kita keluar dari zona majelis, wah, masya Allah itu siksa dunia kalau buat gua. Ya kan, itu nggak bisa dibayangin. Sebab di dunia aja kita nggak diizinin buat duduk di taman-taman surga, apalagi nanti di akhirat. Pahit lu di dunia nggak pernah duduk di taman surga, gimana ntar lu di akhirat pengen duduk di surga? Minimal banget lu rasain dulu nih surga yang di dunia. Kebanyakan kan orang mikir surga dunia itu ya pikiran-pikiran traveling mereka ya, perempuan, dunia, itu surga dunia semua lah. Sebenarnya mah surga dunia itu ya taman-taman surga, ya kan, Riyadul Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pasti setiap orang punya perjalanan hidup, perjuangan-perjuangan di majelis, entah itu susahnya, entah itu manisnya. Kemungkinan kan namanya kita ngikutin dakwah Habibana, entah itu sebagai petugas atau enggak sebagai jamaah, pasti ada capeknya, ya kan, pasti ada downnya. Hal apa yang bikin ente down sewaktu di majelis, entah itu dalam masih keadaan jamaah
ataupun di petugas, dan bagaimana cara ente nguatin diri ente biar tetap bertahan. Gimana caranya walaupun datang ujian, datang cobaan begitu berat, ente tetap bisa istiqomah di Majelis Nurul Mustafa. Biar teman-teman kita yang di sini tahu tuh gimana cara ngatasin ujian-ujian tersebut. Yang pastinya kan ya karena ngaji kita nggak tahu nih tempatnya di mana, pulangnya jam berapa. Yang pastinya beratnya diizin orang tua kita. Dan juga pastinya yang kerja ataupun yang masih sekolah masih bagi-bagi waktu. Yang intinya ya kalau ente mau ngeringanin buat hadir majlis, yang penting izin dulu orang tua biar orang tua itu tahu lu ngaji di mana, pulang jam berapa. Ya walaupun kadang ada yang nggak suka ataupun yang suka kan, yang penting kita niat buat majlis. Dan juga jangan sampai gitu loh, jangan sampai kita ngelawan sama orang tua untuk majlis. Lu ngaji sini, lu ngaji pulang malam segala macam poin ini. Jadi jangan sampai kita bantah karena buat ngaji doang. Orang tua pun pasti ngerti gitu loh, kita mau ngaji sini, kita mau ngaji sini, pasti ngerti. Yang penting kita rendah hati, yang penting dia udah niat, yakin sama guru. Jangan sampai ngelawan sama orang tua, taruhnya. Sebab kan tahadasan bini mah di majelis kita tuh diajarin juga caranya taat sama orang tua. Pasti. Ya kan? Kemungkinan di luaran kita golil adab sama orang tua, dengan adanya kita hadir di majelis, kita dengerin ceramah-ceramah Habibana, ente jangan ngelawan sama orang tua. Bahkan saking sayangnya Habibana sama orang-orang tua kita semua dikarangin syair, ya kan? Taat patulah pada ibumu, hormat setia pada ayahmu, hidup senang pada dirimu, surga menunggu, rindu padamu. Tuh, jangan sampai kita ngelawan sama orang tua kita. Sebab selagi masih ada orang tua, jaga. Pun kalau misalnya kita nggak diizinin, coba secara baik-baik kita izin. Kemungkinan kita koreksi dulu nih. Kadang kita udah ngerasa bener, kita udah ngerasa baik depan orang tua, tapi masih diomelin. Lu ngapain sih lu ngaji, tapi kalau begini-begini. Coba lu koreksi diri lu. Kemungkinan lu udah istiqomah, tapi lu masih ngebantah disuruh sama orang tua lu ke satu. Terus ngebantah disuruh ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa ataupun lainnya, kita masih ngebantah. Justru itu salah satu ujian anak majelis kayak gitu. Ujiannya kita harus ngejaga nama baik orang tua dan juga nama baik guru. Nama baik orang tua di majelis, nama guru di keluarga kita. Jangan sampai kita dicap, lu anak majelis tapi kok begini. Berlakuannya kayak gini. Apalagi depan orang tua itu bahaya. Yang ada kita nggak diizinin lagi sama orang tua. Itu di definisi kita jangan sampai ngelawan sama orang tua. Dan juga kisah-kisah seneng loh sewaktu di majelis. Nggak mungkin orang yang hadir di majelis itu nggak pernah ngerasain keberkahan gurunya. Kira-kira yang hal terkecil yang menurut lu, yang lu rasain keberkahan dari Habibana itu apa? Kalau keberkahan dari Habibana sih banyak. Walaupun nggak seberapa, tapi yang kita rasain banyak gitu loh, dari perubahan diri kita, dari perubahan apa yang kita inginkan jadi tahu gitu loh. Ya pokoknya banyak, maksudnya ya jangan sampai keberkahan itu hilang dari kita. Ya walaupun kita nggak setiap harinya majlis ataupun nggak setiap hari malam minggu kita majlis, yang penting niat kita tetap ada buat dapat keberkahan dari Habibana. Sebab kebanyakan anak-anak sekarang tuh nggak peka. Salah satu keberkahan Habibana yang terkecil minimal kita dulu nggak kenal boy. Pasti. Nah, kita jadi saling kenal, entah ente sama ana atau nggak sama teman-teman yang lain. Bahkan kita nggak mungkin kenal satu sama lain. Bahkan sekarang kita kenal orang-orang Jabodetabek berkahnya Habibana. Apalagi jodoh. Nah, kemungkinan itu tuh nggak menutup kemungkinan ente pasti pada punya harim, ya kan? Atau enggak yang perempuan punya rejal, nemunya di majelis. Dapat itu nggak menutup kemungkinan tuh.
Cuman tergantung dia Jangan- peka atau enggak. jangan Juga. sampai buat kita berangkat majelis itu karena harim, Karena jangan sesuatu. karena cewek. Kita niatin buat keberkahan Habibana, keberkahan sang Rasul. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab juga kan anak-anak sekarang nggak peka tuh akan itu. Habibana belum lama nggak bahas innama a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Iya. Ya kan, niat lo baik hadirin majelis, insya Allah kedepannya lo bakal baik. Apalagi kayak tadi kita ngomongin ujian-ujian, pasti nanti pernah dengar juga ya kan, ujian di majelis itu paling pokok ada 4.